Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Di sini bersama dengan saya Mensiana Pengubaya dengan NIM terakhir 014 dan bersama teman-teman saya Kartika Rahmawati dengan NIM terakhir 018 dan bersama Pipin Ramadhani dengan NIM terakhir 047. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi triasilgliserol. Adapun pengertian dari triasilgliserol. Triasilgliserol merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Triasilgliserol merupakan komponen utama atau 95% dari minyak atau lemak. Adapun susunan dari triasilgliserol, di mana pada gambar ini menunjukkan struktur gliserol dan di dalamnya ada struktur asam lemak, di mana triasil maksudnya adalah 3 asam lemak yang berikatan dengan gliserol sehingga membentuk suatu ikatan ester di dalamnya. Hal ini terjadi ketika antara gliserol dan asam lemak saling berikatan sehingga membentuk ikatan ester atau triasilgliserol. Adapun sifat fisik dari triasilgliserol. Sifat fisik yang pertama yaitu nonpolar atau hidrofobik, di mana hidro berarti air, sedangkan fobik berasal dari kata fobia, sehingga hidrofobik dapat diartikan sebagai takut air atau larut dalam air. Sifat fisik yang berikutnya yaitu titik leleh bergantung pada jenis asam lemak penyusunnya. Berdasarkan asam lemak penyusunnya, asam lemak dapat dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan jumlah karbon dan juga berdasarkan jumlah ikatan rangkapnya. Di mana pada jumlah karbon, semakin banyak jumlah karbonnya, maka asam lemak tersebut semakin jenuh atau kejenuhannya semakin tinggi. Untuk asam lemak jenuh ini, semakin asam lemak jenuh, maka titik lelehnya akan semakin besar sehingga mengakibatkan wujud padat pada suhu ruang atau yang dapat disebut dengan lemak. Yang berikutnya yaitu berdasarkan jumlah ikatan rangkapnya. Semakin banyak ikatan rangkap, maka asam lemak tersebut semakin tidak jenuh atau ketidakjenuhannya semakin besar. Asam lemak tidak jenuh atau semakin banyak lemak tidak jenuh atau semakin banyak ikatan rangkapnya, maka titik lelehnya akan semakin rendah atau wujudnya akan cair pada suhu ruang atau biasa disebut sebagai minyak. Berikut merupakan struktur dari lemak. Pada struktur ini merupakan asam-asam lemak jenuh. Pada gambar struktur lemak terdapat C12 atau asam stearat, C14 atau asam miristat, dan C16 atau asam palmitat. Pada lemak memiliki kandungan triasilgliserol asam lemak yang berbeda-beda. Untuk R1, R2, dan R3 secara umum berbeda asam lemaknya. Jika kita lihat berdasarkan struktur dari lemak, dapat dikemas dalam bentuk kristal dengan gaya van der Waals yang sangat kuat. Bentuk dan jaraknya rapat antara triasilgliserol 1 dengan triasilgliserol lainnya. Lemak dapat kita jumpai pada daging ayam, daging sapi, daging bebek, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk struktur triasilgliserol pada minyak, paling tidak memiliki satu ikatan rangkap. Pada gambar, terdapat 2 asam lemak yang memiliki ikatan rangkap, yaitu pada R2 dan R3. Untuk R1 merupakan asam lemak jenuh, sedangkan R2 dan R3 merupakan asam lemak tidak jenuh. Pada R1 merupakan asam palmitat dengan C16, R2 merupakan
asam oleat C18 dengan satu ikatan rangkap pada J nomor 9, dan R3 merupakan asam linoleat C18 dengan dua ikatan rangkap. Pada minyak paling tidak memiliki satu ikatan rangkap di dalam susunan triasilgliserol. Pada R2 terdapat ikatan rangkap cis yang dapat menekuk rantai karbon, sehingga bentuk kemasannya terganggu dan gaya van der Waals-nya lebih lemah daripada lemak. Asam oleat dan asam linoleat banyak kita temui pada minyak zaitun, minyak sunflower, minyak jagung, dan minyak kedelai. Selanjutnya merupakan fungsi dari triasilgliserol. Fungsi utama dari triasilgliserol yaitu sebagai cadangan energi jangka panjang. Triasilgliserol juga dapat berfungsi sebagai insulator terhadap suhu rendah pada beberapa hewan kutub seperti beruang kutub, penguin, dan anjing laut. Pada beruang, triasilgliserol memiliki fungsi ganda, yaitu karena beruang mengalami hibernasi, maka triasilgliserol ini berfungsi sebagai cadangan energi dan insulator terhadap suhu rendah. Selanjutnya ada mengenai kelebihan triasilgliserol. Kelebihan triasilgliserol sebagai cadangan energi dibandingkan dengan glikogen atau pati. Yang pertama, atom karbon pada asam lemak lebih mudah direduksi daripada sakarida sehingga proses oksidasi triasilgliserol lebih banyak menghasilkan energi 2 atau lebih kali lipat dibandingkan dengan polisakarida. Yang kedua, triasilgliserol bersifat hidrofobik dan anhidrat sehingga organisme yang menimbun lemak sebagai cadangan makanan tidak memiliki berat ekstra yang disebabkan oleh hidrasi air. Yang ketiga, sifat kimia triasilgliserol relatif dalam keadaan inert sehingga dapat disimpan dalam jumlah besar di dalam sel tanpa resiko bereaksi dengan senyawa kimia lainnya. Adapun tempat penyimpanan triasilgliserol. Triasilgliserol disimpan di jaringan adiposa, dan ini merupakan gambar jaringan adiposa putih pada manusia, di mana di dalamnya terdapat sel-sel adiposit. Jaringan adiposa ini terletak di bawah kulit, kemudian di rongga perut dan di kelenjar menyusui. Dan vertebrata sel lemak atau sel adiposit ini menyimpan sejumlah besar triasilgliserol dalam bentuk tetes lemak. Selanjutnya ada triasilgliserol dalam darah. Yang pertama ada pada tubuh manusia. Kandungan triasilgliserol dalam aliran darah pada level yang tinggi dapat meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Dampak negatif yang disebabkan oleh level triasilgliserol dapat diketahui lewat perbandingan LDL atau HDL. Yang kedua, LDL atau low density lipoprotein atau kolesterol jahat merupakan salah satu penyebab utama pembentukan ateroma. Yang ketiga, HDL atau high density lipoprotein atau kolesterol baik berfungsi untuk mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Yang terakhir, ateroma merupakan pemicu penyakit jantung yang dikenal juga sebagai aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Ateroma adalah plak lemak yang menumpuk di dinding arteri pembuluh darah. Berikut ini adalah tabel mengenai level triasilgliserida. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai triasilgliserol. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.